Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dan bahkan Xiaodo yang cerdas tidak menyangka ini akan terjadi. Namun dia dengan sangat cepat bereaksi, segera merasakan sesuatu saat matanya berubah menjadi sangat suram. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi jantung berdebar-debar sejak pertama kali dia bertemu dengan Lindong. Xiaodo marah karena kata mengerikan ini meresap melalui giginya yang terkatup. Segera setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah mayat yang diledakkan. Sinar cahaya keabu-abuan harus menjadi merek energi mental yang ditinggalkan oleh praktisi yang sudah meninggal. Biasanya merek energi mental semacam ini tidak akan aktif jika Lindong tidak menyentuh mayat itu. Namun sementara Lindong melahap simbol pembuluh darah pohon, energi kehidupan yang dikeluarkan pasti telah mengaktifkan merek energi mental, menyebabkannya bangkit dengan maksud mengambil alih tubuh Lindong secara paksa. Pada saat ini Little Flame sepertinya juga merasakan sesuatu. Sisiknya yang menyala-nyala berkelap-kelip dengan cahaya merah karena terus-menerus berteriak ke arah Lindong. Pada saat yang sama tubuh Lindong tergeletak kaku di lantai. Matanya menjadi kusam dan tampak berjuang dari waktu ke waktu. Saat ini istana Niwa miliknya dalam kekacauan. Sinar cahaya keabu-abuan yang menginvasi istana Niwa miliknya telah menjadi badai yang sangat mengerikan dengan kekuatan robekan brutalnya yang ingin menghancurkan energi mental Lindong secara menyeluruh. Ini adalah pertama kalinya Lindong menemukan situasi seperti itu. Dia bisa merasakan energi yang sangat suram dan dingin dari berkas cahaya keabu-abuan. Sinar cahaya keabu-abuan tampaknya memiliki semacam kecerdasan. Tujuannya sangat jelas, untuk menghancurkan energi mental Lindong dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Meskipun Lindong sedikit panik karena adegan ini, dia tidak kehilangan dirinya karena takut. Lebih jauh lagi, dia bukannya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Sebagai gantinya dia dengan bijaksana menarik kembali energi mentalnya dan bersembunyi di dalam simbol leluhur yang melahap. Pada saat ini badai abu-abu mendatangkan malapetaka di istana Niwa Lindong dan itu sangat berbahaya. Untungnya Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap sebagai walinya. Meskipun dia tahu bagaimana menghadapi situasi ini untuk sesaat. Tetapi dengan bantuan dari simbol leluhur yang melahap, dia bisa membela diri dengan aman di belakangnya dan menghentikan badai sinar keabu-abuan yang menyerang tubuhnya lebih jauh. Berikan aku tubuhmu, dan aku akan memberimu kekuatan tak terbatas. Seketika sinar cahaya keabu-abuan mencoba menyerang tubuh Lindong dengan badainya. Untuk beberapa kali tetap masih tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti baja yang terakhir. Tiba-tiba suara yang sangat lemah tapi menyeramkan datang melalui badai itu. Bajingan, pergi dari sini. Pada saat ini Lindong sudah marah pada bencana yang tak terduga. Karena itu ketika dia mendengar suara yang tidak dikenali itu, dia langsung marah besar. Kau benar-benar memiliki artefak mistis dalam simbol leluhur yang melahap. Namun karena tubuhmu lemah, kau tidak dapat mengaktifkan energi mentalmu secara efektif. Begitu aku mendapatkan kendali atas tubuhmu, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan agung yang penuh dengan kemuliaan. Sebuah suara mengancam datang melalui badai sekali lagi. Setelah itu badai meluas secara tiba-tiba. Kekuatan penghancur surga dan bumi yang menakutkan menyertai badai dan meledak ke arah simbol leluhur yang melahap. Setelah melihat ini, Lindong tidak berani mengendur. Dia bisa merasa bahwa sinar cahaya keabu-abuan itu tidak terlalu kuat. Namun keterampilan mengendalikan energi mentalnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Lindong. Oleh karena itu meskipun yang terakhir memiliki simbol leluhur yang melahap, dia hanya bisa menggunakannya untuk tujuan pertahanan. Saat badai bertabrakan dengan simbol leluhur yang melahap, tekanan luar biasa tiba-tiba pecah. Gelombang tekanan menghilang dan ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis.
Namun gelombang kekejamannya segera menyembur di benaknya. Dengan kedutan pikirannya, dia dengan panik mengaktifkan kekuatan melahapnya. Kali ini serangannya tampak mengarah langsung ke badai. Lindong sebenarnya ingin melahap entitas yang tidak diketahui asalnya ini dengan paksa. Tindakan Lindong melampaui harapan entitas misterius itu. Seketika itu mengeluarkan dengusan tempul dan badai yang berputar dengan panik tiba-tiba menghentikan kekuatan melahap. Namun dari waktu ke waktu, entitas tidak berhasil memperoleh banyak hasil. Dengan demikian tabrakan antara badai dan kekuatan melahap berakhir dengan jalan buntu. Nah, itu keberuntunganmu untuk dipilih oleh seniormu. Jika kau masih begitu keras kepala, senior akan menghancurkan kondisi mentalmu secara menyeluruh dan membuatmu menghilang ke udara. Sebuah suara dingin dan marah bergemuruh. Ucap sebuah suara dingin dan marah bergemuruh melalui badai. Rupanya entitas itu tidak berharap Lindong begitu merepotkan. Menghancurkan? Apakah kau bahkan memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu? Setelah kau mati tetaplah mati. Beraninya kau membuat masalah di depanku. Apakah kau pikir aku tidak bisa menaklukkanmu? Ucap Xiao Dao. Namun saat kata-kata marah ini keluar dari mulut Xiao Dao, gelombang raksasa menyapu istana Niwa Lindong. Dengan raungan tajam, cakar yang sangat besar muncul dan dengan ganas meraih badai itu. Kekuatannya yang luar biasa kemudian memaksa badai mulai mundur. Xiao Dao, ucap Lindong terkejut melihat uluran tangan tiba-tiba dari Xiao Dao. Gelombang raksasa melonjak di istana Niwa Lindong. Pada saat ini gelombang raksasa melonjak di istana Niwa Lindong. Di antara kekacauan, monster yang sangat besar bisa terlihat samar-samar. Sayapnya yang sangat besar cukup untuk menyembunyikan langit dan menghalangi matahari. Seolah-olah monster itu berada di atas segalanya menggambarkan citra yang mengerikan. Keadaan pikiran Lindong terkejut saat dia menatap monster besar dalam kekacauan. Ini pasti tubuh asli Xiao Dao, dia tidak berharap itu menjadi begitu mengerikan. Xiao Dao iblis surgawi. Sebuah suara mengejutkan datang melalui badai. Jelas entitas itu telah mengidentifikasi monster raksasa. Betapa bodohnya orang bodoh yang tidak bisa tenang bahkan ketika kau sudah mati. Beraninya kau hanya sisa dari merek energi mental menghasut masalah di sini. Namun karena kau telah muncul, aku tidak akan melarikan diri dari sini. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Suara binatang buas itu menusuk dan tirani. Saat itu mengepakkan dua sayapnya yang besar. Dua tornado menyapu dan membombardir badai dengan kecepatan kilat. Meskipun Xiao Dao hanya memiliki tubuh roh iblis, penguasaan energi mentalnya jauh melebihi Lindong. Oleh karena itu dia jauh lebih kuat daripada Lindong di istana Niwa. Semua gerakannya meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Badai didorong kembali dengan paksa oleh dua tornado sampai meledak secara menyeluruh. Kemudian bayangan abu-abu samar terlihat muncul di pikiran Lindong. Seluruh tubuh bayangan abu-abu itu hampir transparan. Namun penampilannya masih bisa terlihat samar-samar, yang membuat Lindong terkejut. Bayangan abu-abu itu tampak persis seperti mayat yang dia lihat sebelumnya. Benar saja, orang itu yang membuat masalah. Xiao Dao iblis surgawi, aku hanya dalam bentuk roh iblis. Jika kau dapat membangkitkan, aku akan menghidupkanmu juga. Mengapa kau saja scrap tanpa nama? Bayangan abu-abu itu meraung saat menatap monster raksasa itu dengan ketakutan. Aku telah mengikuti anak ini begitu lama dan aku tidak pernah memiliki niat seperti itu sebelumnya. Orang luar sepertimu benar-benar berani melakukan ini di hadapanku. Beri aku hidupmu sekarang. Setelah mendengar teriakan menusuk dari Xiao Dao, jika Lindong bisa menunjukkan emosinya sekarang, wajahnya akan sedap dipandang. Rupanya Xiao Dao tidak berencana untuk memberikan kesempatan pada bayangan abu-abu. Dalam kegelapan, mulut raksasa Xiao Dao yang dikatakan mampu menelan seluruh gunung terbuka dan seberkas cahaya ungu gelap melesat keluar darinya dengan tiba-tiba. Sinar cahaya kemudian menembus kekacauan dan mendarat dengan ganas ke tubuh bayangan abu-abu dengan kecepatan yang mengerikan. Karena kau sudah mati, berhentilah membuat masalah dan istirahatlah dengan tenang. Setelah bayangan abu-abu mendengar kata-kata dingin dari Xiao Dao, ketakutan menyapu matanya.
Segera setelah itu tubuhnya meledak tiba-tiba dan merek energi mental diledakkan dengan kejam oleh Xiao Dao. Gelombang energi mental yang kuat meletus di istana Niwan Lindong. Lindong melahap energi mental ini akan menyerang panggung master simbol surgawi. Ucap suara Xiao Dao terdengar di telinga Lindong saat energi mental mulai menghilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong sedikit terkejut tetapi menganggukkan kepalanya dengan keras. Dengan sentakan pikirannya, simbol leluhur yang melahap diaktifkan dan menjadi lubang hitam besar. Kemudian secara biadab melahap semua energi mental yang dihasilkan oleh merek energi mental yang hancur. Dengan penyerapan energi mental dalam jumlah yang besar, istana Niwan Lindong mulai berfluktuasi. Kekacauan yang ada mulai mereda. Langit dan bumi di istana Niwan Lindong mulai terbelah. Samar-samar gulungan guntur bisa terdengar juga. Pada saat ini istana Niwan telah sepenuhnya berubah menjadi dunia mini. Sama seperti dunia ini terbelah, bel berdering aneh datang melalui kedalaman pikiran Lindong. Tampaknya bel berbunyi sedih telah memperluas kapasitas energi mental Lindong. Saat energi mentalnya menjadi lebih kuat, semakin banyak energi mental berkumpul di dunia mini dengan secepat kilat. Secara tidak jelas energi mental mulai menggumpal menjadi sosok yang nyata. Sosok ini adalah tubuh fisik pikiran Lindong. Tidak diragukan lagi, tubuh fisik pikiran Lindong ini berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Energi mental yang dipancarkannya jauh melebihi kapasitas energi mental yang dapat dimiliki oleh master simbol tingkat tinggi. Guru simbol surgawi, Lindong mengepalkan tinjunya dan merasakan energi mental yang melonjak di tubuhnya. Matanya juga memancarkan ekstasi. Dia akhirnya mencapai level ini. Setelah entitas yang menyerang pikiran Lindong dihancurkan, tubuh kaku yang terakhir secara bertahap mengendur. Sementara itu gelombang energi mental yang mengerikan terus-menerus menyembur keluar dari istana Niwannya, menyebabkan dunia mini di dalamnya meriak. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang berada pada skala yang sama sekali berbeda. Transformasi ini mirip dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka saat energi mental yang cemerlang dan hampir seperti padat ditembakkan langsung merobek celah panjang di sepanjang lantai marmer hitam yang kokoh. Energi mental ini telah mencapai tingkat yang agak tirani. Setelah melihat Lindong terbangun, pelindung tubuh Little Flame meledak dengan cahaya yang terang. Sebelum kembali ke keadaan semula saat dengan lembut menggosokkan kepalanya yang besar ke Lindong. Pada saat ini Lindong meludahkan seteguk ki yang tidak murni. Jejak alarm yang tersisa di matanya. Rupanya kejadian tak terduga sebelumnya telah membuatnya sangat ketakutan. Jika bukan karena bantuan Xiao Dao, itu akan benar-benar menjadi sangat merepotkan. Orang ini tidak ada yang baik, ucap Xiao Dao saat muncul di bahu Lindong dan melirik mayat yang diledakkan. Lindong mengangguk. Setelah melahap entitas keabu-abuan yang mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa ingatan dari praktisi yang telah meninggal. Kenangan ini membuktikan bahwa orang ini memang orang jahat. Namun apa yang mengejutkan Lindong adalah bahwa ada beberapa teknik manipulatif energi mental yang unik di antara ingatan ini. Dari sudut pandang Lindong, teknik ini mirip dengan hadiah dari surga. Meskipun dia telah mencapai peringkat master simbol surga, pengetahuannya tentang manipulasi energi mental masih sangat dangkal. Dari ingatan ini, dia dapat mempelajari banyak teknik manipulasi energi mental dan keterampilan roh rahasia, yang tentunya mengisi beberapa celah dalam pengetahuannya tentang energi mental. Selanjutnya saat mendapatkan pengalaman ini terkait dengan energi mental, dia juga dapat memperoleh informasi tentang harta karun kuno juga. Dari ingatan yang samar-samar ini, Lindong mengerti bahwa harta karun kuno ditinggalkan oleh sekte yang sangat kuat. Harta karun yang ada di dalam medan perang kuno sangat menarik. Selain itu orang mati yang mencoba mengambil alih tubuh Lindong bukanlah penjaga sebenarnya dari harta karun kuno. Dia memperoleh kunci kuno misterius hanya setelah memasang serangan diam-diam pada salah satu penjaga harta karun kuno. Meskipun dia berhasil merebut kuncinya, dia terluka parah oleh penjaga itu. Akibatnya dia terpaksa bersembunyi di tempat ini untuk memulihkan dirinya. Tanpa diduga, dia masih mati pada akhirnya dan kunci yang dia peroleh dengan mudah diambil oleh Lindong.
Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukanlah satu-satunya kunci. Ada 4 kunci secara total. Hanya dengan memasukkan keempat kunci sekaligus, harta karun kuno misterius dapat dibuka. Kami masih belum tahu siapa yang mendapatkan kunci lainnya. Lindong mengerutkan alisnya. Jika harta karun kuno benar-benar menarik, itu pasti akan menarik banyak pemburu harta karun yang meneteskan air liur. Kekaisaran peringkat tinggi itu pasti akan berangkat untuk merebut kuncinya juga. Jika berita bahwa dia telah mendapatkan kuncinya bocor, itu akan membawanya banyak masalah. Saat pikiran Lindong mencapai titik ini, matanya sedikit menyipit sebelum dia tersenyum. Dia tidak takut pada praktisi panggung nirvana seperti Chenmu bahkan sebelum dia mencapai level master simbol surga. Jadi sekarang dia telah menjadi master simbol surga. Dia akan mampu melakukan pertempuran melawan Chenmu tanpa bertarung dengan boneka jiwa darah. Orang ini ternyata sangat membantu di saat yang berbahaya ini. Saat Lindong perlahan mencerna ingatan praktisi yang sudah meninggal, matanya memerah karena gembira. Meskipun orang ini mungkin bukan orang baik saat dia masih hidup, namun dia sangat kuat. Oleh karena itu dari sudut pandang Lindong, dapat memperoleh pengalaman dan kenangan ini sama baiknya dengan memperoleh seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Xiaodao, terima kasih atas bantuannya kali ini. Ucap Lindong tersenyum kecil sambil mengalihkan pandangannya ke Xiaodao. Potong omong kosongmu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih kepada aku, bantu aku mendapatkan pil samsara. Ucap Xiaodao sambil memutar matanya sebelum melanjutkan. Tingkat master simbol dibagi menjadi segel. Ada 9 segel untuk tahap master simbol surga, yang identik dengan 9 tahap Yuan Nirvana. Pada setiap kemajuan, dunia kecil di istana Niwanmu akan menjadi semakin sempurna. Setelah kau mencapai segel ke-9, dunia kecil akan benar-benar berubah. Ketika saat itu tiba, kau dapat membalik tanah dengan jentikan pergelangan tanganmu. Lindong mengangkat bahunya dan tidak bertanya secara rinci tentang transformasi dunia kecil di istana Niwan miliknya. Dia saat ini bahkan belum berada di segel pertama master simbol surga. Oleh karena itu segel ke-9 masih sangat jauh. Terkadang tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Tenang, sekarang setelah aku memperoleh kunci kuno misterius, harta karun kuno adalah tempat yang harus kukunjungi. Begitu kita berada di sana, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara. Ucap Xiaodao. Lindong tersenyum. Selama beberapa tahun terakhir, persahabatan antara Xiaodao dan dirinya sendiri telah tumbuh semakin dalam. Bahkan jika Xiaodao tidak membuat permintaan ini, Lindong akan tetap melakukan yang terbaik untuk mengambil pil samsara untuknya. Pada saat ini Xiaodao dengan malas mengakui kata-kata Lindong. Meskipun Xiaodao tampak acuh tak acuh di permukaan, sedikit emosi masih melintas di matanya. Lindong memperhatikan reaksi Xiaodao. Dia berbalik dan melihat ke sekeliling dimensi kuno misterius. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, saatnya meninggalkan tempat ini." Setelah bersembunyi di sini selama sebulan, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, bahkan jika Chenmu dan yang lainnya masih menjaga kuil batu, Lindong akan dapat menangkis mereka dengan mudah dan mundur dengan aman. Setelah membuat keputusan, Lindong tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan pikiran kunci kuno misterius di tangan Lindong boleh memancarkan cahaya yang kuat yang melanda Lindong dan rekan-rekannya. Tubuh mereka menjadi semakin redup dan akhirnya menghilang dari dimensi kunci misterius. Saat Lindong dan rekan-rekannya menghilang, dimensi kuno misterius sekali lagi menjadi sunyi dan hampa kehidupan. Saat kegelapan di depan mata Lindong menghilang seperti gelombang surut, energi mental yang kuat menyembur keluar dan membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Namun serangan yang diantisipasi tidak terwujud. Lindong segera menghela nafas lega saat dia mengamati sekelilingnya. Alih-alih muncul di kuil batu, Lindong muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah Lindong melirik sekelilingnya, perasaan familiar muncul di benaknya. Meskipun dia tidak berada di kuil batu, tempat ini tidak jauh dari lembah granit guntur. Saat Lindong menatap ke kejauhan, dia bisa melihat lembah granit guntur yang berada di dalam pegunungan.
Sepertinya kunci kuno misterius adalah harta yang cukup berharga. Ucap Xiaoda memandang dengan heran kunci kuno misterius di tangan Lindong sebelum melanjutkan. Tampaknya begitu kau mengaktifkan kunci ini, itu akan membawamu ke dalam kehampaan sebelum mulai bergerak. Di masa depan, kau akan dapat bersembunyi di dimensi kuno misterius jika kau menghadapi bahaya. Selama orang yang kau hadapi tidak terlalu bermasalah, dia tidak akan dapat menemukan di mana kau bersembunyi. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kagum melintas di wajah Lindong. Jelas dia tidak menyangka kunci kuno misterius memiliki properti unik seperti itu. Jika demikian, dia akan memiliki jalan keluar bahkan jika dia menghadapi bahaya di masa depan. Sepertinya orang-orang di lembah granit guntur telah pergi. Pada saat ini Lindong terkagum-kagum beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya keluar lembah granit guntur dan melihat banyak awan menggelegar berkumpul di atas lembah. Dari waktu ke waktu, kilat mengalir deras menyebabkan seluruh lembah bergemuruh dengan guntur. Cuaca di lembah granit guntur adalah yang paling mengamuk pada saat itu. Bahkan Chenmu dan rekan-rekannya tidak akan berani tinggal lama di tempat ini. Oleh karena itu sebagian besar kelompok telah mundur dari lembah granit guntur. Hal ini tentu membuat Lindong diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia telah mencapai tahap master simbol surga dan tidak takut pada Chenmu dan rekan-rekannya, itu masih akan merepotkan jika dia disergap oleh mereka. Oleh karena itu secara alami yang terbaik adalah menghindari masalah seperti itu. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan sekarang? Ucap Xiaoda bertanya sambil melirik ke arah lembah yang dipenuhi guntur dengan ekspresi agak kagum di wajahnya. Aku akan kembali ke kota Yang dan menemukan Moling dan yang lainnya. Ucap Lindong merenung sebelum menjawab. Trio Moling telah mengikutinya sejak lama. Jadi Lindong harus memastikan keselamatan mereka bagaimanapun caranya. Selanjutnya dia sedikit khawatir. Chenmu jelas bukan jiwa yang baik dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak dapat menemukan Lindong, dia mungkin mengalihkan perhatiannya ke Moling dan yang lainnya. Chenmu dan rekan-rekannya tahu nilai harta karun kuno. Oleh karena itu mereka tidak akan menyerah begitu saja pada kunci kuno misterius. Saat pikirannya mencapai titik ini, tinju Lindong mengepal erat saat niat membunuh melonjak di matanya. Dia berharap Chenmu tidak akan menggunakan taktik seperti itu. Jika tidak, dia akan membayar harga yang mahal. Ayo pergi, ucap Lindong dengan lembut menghela nafas. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia melambaikan tangannya saat tubuhnya melesat ke langit. Setelah menjadi master simbol surga, dia dapat dengan mudah mengumpulkan energi dari tanah. Hembusan angin kencang terbentuk di bawah kakinya saat dia menerbangkannya melewati pegunungan, menuju kota yang besar dengan kecepatan yang menakutkan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.